Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, bagi sepasang suami istri, sebagai bagian dari keutamaan menikah dalam Islam, hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, namun juga mulia dan berpahala sebab dilakukan dalam kondisi yang halal. Untuk sahabatku semua, khususnya yang sudah menikah, terkadang berhubungan suami istri terhalang oleh beragam hal. Misalnya bagi yang bekerjanya berjauhan dan tidak bertemu setiap hari, atau untuk yang sangat sibuk, misalnya pasangan yang sama-sama bekerja dari pagi hingga malam, atau sibuk mengurus anak yang masih kecil dan di malam hari terasa sangat lelah serta tidak terfikirkan dan berkurang hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Mungkin hal itu menjadi ujian untuk tetap meningkatkan kasih sayang antara keduanya. Tentunya hubungan suami istri harus tetap dijadwalkan untuk dilakukan, sebab aktivitas ini bisa menjadi perekat rumah tangga atau kunci rumah tangga bahagia dan menjadi hak bagi keduanya, yaitu suami dan istri. Dan agar lebih bahagia dan bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, berikut akan kami sampaikan bahwa ada 15 pahala ketika berhubungan suami istri menurut Islam. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk terus dekat dengan pasangannya masing-masing. Yang pertama, ternyata berhubungan suami istri itu dinilai sebagai sedekah. Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat akan mendapatkan pahala?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian akan mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala."
Itulah sebabnya keluarga bahagia menurut Islam didapat jika saling menyayangi sesuai dengan hadis tersebut. Lalu yang kedua, berhubungan suami istri bisa membersihkan jiwa. Uqail Al-Hambil berkata tentang hukum suami tidak memberikan nafkah batin pada istri. Ketika aku terkunci atau mentok pada suatu permasalahan, padahal ini terkait dengan ilmu, karena Uqail Al-Hambil adalah seorang ilmuwan di zaman itu, maka kemudian Uqail akan memanggil istrinya untuk berhubungan badan. Dan ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya, yaitu mulai menulis. Karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman. Lalu yang ketiga, akan mendapatkan pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Jadi barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkannya mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi, dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa sendagura, niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian yang keempat adalah memenuhi hak suami atau istri. Dari Husain bin Mihsan bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya, yaitu bibinya, pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada suatu keperluan. Setelah ia menyelesaikan keperluannya, Nabi kemudian bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia menjawab, "Sudah." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andai kata suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia atau si istri tetap tidak boleh menolak." Kemudian pahala yang kelima adalah jalan ke surga. Ini ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 114. Allah berfirman, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." Lalu kita lanjut ke pahala yang keenam, yaitu mendapatkan pahala seperti kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing gibas.
Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkorban seekor ayam. Lalu pahala yang ketujuh adalah didoakan malaikat. Barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkorban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedelapan adalah jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Ya, ini ada di hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Lalu yang kesembilan adalah membahagiakan diri dan hati. Sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi atau bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ke-10, ini bisa membuat hati menjadi sejuk. Ya, telah dijadikanlah kesenangan bagiku dari kehidupan dunia, istri wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Yang ke-11, menjadikan pahala kasih sayang. Telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada bersama Nabi SAW. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi pengingat dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya lantas bersabda, ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-12, menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-13, pahala mengalir sepanjang waktu. Ya, ini manfaat berhubungan suami istri. Pahala akan mengalir sepanjang waktu. Pahala akan terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan, sebab hubungan badan akan memberikan kebahagiaan, dan dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya, sehingga kasih sayang antar sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan. Yang ke-14, berhubungan suami istri bisa mencegah keburukan, yaitu menjauhkan dari maksiat, baik itu zina mata, zina hati, dan sebagainya, sebab apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya, yaitu suami atau istrinya.
sehingga ia tidak butuh lagi hal lain dari luar untuk bahagia, cukup dengan istri atau suaminya saja. Yang ke-15, maka akan jauh dari maksiat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Demikian pahala yang terkandung dalam hubungan intim antara suami dan istri. Semoga menjadi wawasan berkualitas dan menjadi motivasi untuk kita, tentunya yang sudah menikah, untuk terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami, dengan istri, sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai jalan pahala dan dapat mencegah maksiat. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.